Mari cerdas bermatematika. Jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas materi lanjutan limit fungsi trigonometri. Nah, ini untuk bagian ketiga. Nah, langsung aja kita bahas. Di sini ada 3 soal, sudah ada 3 soal. Kita bahas saja yang nomor 1 langsung ya. Oke, kita jawab. Nah, 1 di sini dikatakan limit x menuju 2 dari tangen 3x kurang 6 dibagi dengan sinus 2x kurang 4. Nah, kalau nanti kita ketemu soal seperti ini, perhatikan yang di atas tangen 3x kurang 6 sama-sama punya 3, itu boleh kita keluarkan. Nah, sinus juga sama-sama punya 2, boleh kita keluarkan. Ini menjadi limit x menuju 2 tangen 3 buka kurung x kurang 2 per sin 2 buka kurung x kurang 2. Nah, perhatikan di sini karena ini sudah sama-sama x kurang 2, dari rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, tangen AX per sin BX itu sama dengan A per B. Nah, karena ini sudah sama, berarti hasilnya tinggal 3 per 2. Cukup yang depannya ini aja. Oke, untuk nomor 2. Limit X menuju Pi dari tangen buka kurung Px dikurang Pi kuadrat per X dikurang Pi. Nah, ini juga seperti itu. Kalau kita masukkan Pi-nya akan menghasilkan 0 per 0 ya. Maka kita keluarkan saja Pi-nya. Limit X menuju Pi tangen Pi. Nah, di sini tinggal X dikurang Pi yang bawah per X dikurang Pi. Nah, perhatikan. Ini sudah sama ya. Maka tinggal yang depannya saja, yaitu si Pi per 1 ya. Jadi jawabannya adalah Pi. Untuk nomor 2. Nah, berikut nomor 3. Nah, kalau seperti soal nomor 3 ini, perhatikan di sini dikatakan limit X menuju 0, 4X ditambah sin 2X per tangen 2X tambah sin X. Nah, perhatikan. Kalau nanti kita ketemu soal seperti ini, perhatikan 4x, kalau kita masukkan nolnya, ini akan menghasilkan 0 per 0. Sementara 4x tambah sin x, sin 2x tidak bisa kita ubah. Begitu juga dengan tangen 2x tambah sin x, itu tidak ada rumus seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Nah, cukup kita kalikan, yang atas dan yang bawah sama-sama kita kali dengan 1 per x. Ya, 1 per x per 1 per x. Ya, jadi ini sama. Yang atas dan yang bawah. Nah, ini kan tidak mengubah nilai ya. Lalu kita kalikan sekarang. Limit x menuju 0, ini menjadi 4x dikali 1 per x itu per x. Tambah ini juga sin 2x per x. Nah, yang bawah juga seperti itu. Tangen 2x per x tambah sin x per x. Oke? Nah, dari rumus limit kita ketahui bahwasannya 4x per x itu sama dengan 4 tambah sin 2x per x untuk limit ya, itu 2 per tangen 2x per x itu 2 tambah sin x per x itu 1. Maka sama dengan 6 per 3 itu sama dengan 2. Oke? Nah, jadi kalau ada ketemu soal seperti nanti, ini penyelesaiannya. Nah, lalu bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Untuk nomor 4. Limit x menuju 0, sin 4x per x kuadrat tangen 2x dikurang 2 per x kuadrat. Nah, perhatikan, kalau kita masukkan nolnya, ini akan menghasilkan 0 per 0. Nah, itu sudah tidak boleh dalam limit. Maka nanti, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita samakan dulu penyebutnya. Limit x menuju 0, nah samakan penyebutnya ya. Nah, sehingga kita peroleh, kalau kita samakan penyebutnya, ini menjadi x kuadrat tangen 2x. Ya, nah ini kalau kita samakan penyebutnya, x kuadrat tangen 2x. Lalu x kuadrat tangen 2x kita bagi dengan x kuadrat tangen 2x, itu 1 kalikan ke atasnya. Nah, ini seperti operasi pecahan, penjumlahan, pengurangan pecahan biasa ya. Nah, ini menjadi sin 4x. Lalu x kuadrat tangen 2x dibagi x kuadrat, itu tangen 2x kalikan ke atasnya. Dikurang 2 tangen 2x. Nah, oke. Lalu seperti ini, perhatikan. Sin 4x kurang 2 tangen x, tangen 2x. Nah, tidak ada operasi seperti ini. Lalu bagaimana? Di sini pun sudutnya 4. Di sini 4x, ini 2x.
Lalu bagaimana? Nah, kita pecahkan sin 4x dengan menggunakan rumus sudut rangkap sin. Ingat, sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. Nah, karena di sini kalau di sini 2, di sini sudutnya masing-masing 1. Ini 2 rumus tetap. Kalau sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Maka kalau sin 4x, nah, kalau sin 4x itu menjadi 2 sin, nah, sudutnya bagi 2. 2x cos 2x. Ya, dikurang, nah, tangan itu kita ubah menjadi 2 sin 2x per cos 2x dibagi dengan x kuadrat tangan 2x. Nah, ini kan per 1. Nah, untuk yang atas itu kan bentuk pecahan yang ini. Lalu kita samakan penyebutnya untuk yang atas. Limit x menuju 0. Nah, kalau kita samakan penyebutnya itu tinggal cos 2x. Lalu kita kali aja kemari cos 2x. Paham ya? Nah, maka nanti diperoleh 2 sin 2x cos kuadrat 2x. Nah, ini bisa ya menjumlahkannya nih ya. Samakan dulu penyebutnya, lalu kita gunakan rumus seperti ini tadi, ya. Sehingga diperoleh 2 sin 2x kali cos kuadrat 2x dikurang 2 sin 2x per cos 2x per x kuadrat tangan 2x. Nah, perhatikan, ini yang di atas yang bentuk pecahan, sementara di bawahnya tidak, ya. Nah, kalau ini kita buat per 1 boleh aja ya. Ingat pembagian pecahan, ya. Pembagian pecahan itu tinggal nanti kita ubah bagi menjadi kali dengan catatan yang bawah kita balikkan. Sehingga ini diperoleh limit x menuju 0. Nah, perhatikan yang di atas sama-sama punya 2 sin 2x ya. Keluarkan. 2 sin 2x buka kurung. Nah, ini tinggal cos kuadrat 2x. Di sini tinggal 1 kurang 1 per cos 2x. Nah, selanjutnya yang bawah ini balikkan menjadi kali ya. Tidak lagi bagi, menjadi kali. Kali 1 per x kuadrat tangan 2x. Ya, x kuadrat tangan seper x kuadrat tangan 2x. Oke. Nah, lalu kalau ini kita lanjut sehingga kita peroleh limit x menuju 0. Oke. Nah, perhatikan. Masih ingat nggak materi sebelumnya? Kalau kita ketemu cos kuadrat ya, cos kuadrat, nah itu akan kita ubah menjadi ke rumus identitas ya. Kita ubah ke rumus identitas. Ini tadi kurang 1 ya. Dikurang 1. Oke, kita rubah ke rumus identitas. Masih ingat ya rumus identitas cos kuadrat x? Nah, cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Karena di sini cos kuadrat 2x, maka hasilnya nanti 1 dikurang sin kuadrat 2x. Nah, ini menjadi 2 sin 2x. Nah, cos kuadrat x-nya ini kita ubah. Jadi 1 kurang sin kuadrat 2x kurang 1 per. Nah, ini menjadi cos 2x dikali x kuadrat tangan 2x. Nah, perhatikan. Pak, ini cos 2x-nya nggak diubah. Kan kosinus itu tidak ada di limit. Nah, perhatikan, kosinus itu perlu diubah apabila setelah dioperasikan tambah, dia menghasilkan 0. Atau apabila dia menghasilkan 0. Nah, misalnya ini. Ya, cos 2x. Cos 2x itu, x-nya kan 0. Cos 2 kali 0. Cos 0. Cos 0 itu 1. 1 kuadrat, 1. 1 kurang 1 itu 0. Nah, karena ini menghasilkan 0, ini harus diubah. Sementara di sini, cos 2x, cos 2 kali 0, cos 0 itu berapa? 1. Nah, ini tidak menghasilkan 0, jadi tidak perlu diubah. Ya, jika kosinusnya tidak menghasilkan 0, dia tidak perlu diubah. Ya, oke, maka dari sini kosinus ini boleh langsung kita ubah. Ya, kita ganti langsung. Maka kita dapat limit x menuju 0. Oke, kita lanjut di sini ya. Limit x menuju 0, 2 sin 2x. Nah, ini habis ya. Oke. Tinggal min sin kuadrat 2x per. Nah, perhatikan x kuadrat tangan 2x itu saya ubah tempatnya. Ini menjadi di sini tangan 2x dikali x kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan cosnya?
Nah, karena cos ini tadi tidak menghasilkan 0, langsung aja saya masukkan nolnya. Loh, boleh seperti itu, Pak? Ya, dalam limit apabila tidak membuat 0, boleh dimasukkan. Karena kalau kita masukkan cosnya 0, itu menjadi 1. 1 kali x kuadrat tangan 2x itu tetap. Ya. Nah, boleh hanya kita masukkan ke satu tempat saja, asal tidak menghasilkan 0. Lalu di sini kita buat kali cos 0. Oke, cos 0 itu nanti ingat ya, 1. Maka dari sini boleh kita tulis limit x menuju 0, 2 minusnya kalau saya pindahkan ke depan boleh ya, karena ini perkalian. Ini boleh aja saya tulis min 2 sin 2x per tangen 2x dikali sin kuadrat 2x per x kuadrat dikali cos 0 itu kali 1. Jadi nggak usah lagi saya tulis. Nah, ini diperoleh. Sekarang kita peroleh, langsung aja kita masukkan ya. Ini menjadi min 2 dikali 2 per 2 dikali, nah ini 1 ya, ini 2, tapi kuadrat. Ini menjadi 2 kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh ini 1, 1, ini habis maksudnya. Tinggal min 2 kali 2 kuadrat 4, sehingga diperoleh min 8. Oke, jadi jawabannya adalah minus 8. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ketemu soal seperti nomor 5 ini ya. Di sini dikatakan limit x menuju 1 cos 2x kurang 2 kurang 1 per x kurang 1 kali tangen 3x kurang 3. Nah, kalau kita masukkan x-nya sama dengan 1, maka akan dihasilkan 0 per 0, yang atas 0, yang bawah juga 0. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Nah, langsung aja kita jawab ya. Limit x menuju 1, ini kan boleh saya tulis cos 2 buka kurung x kurang 1 kurang 1 per x kurang 1 dikali tangen. Nah, ini saya keluarkan 3-nya. 3 buka kurung x kurang 1. Ya, boleh ya. Nah, perhatikan di sini. Ini cos 2 kali x kurang 1. Nah, ini kosinus berbentuk tunggal. Masih ingat ya, kalau kosinus bentuk tunggal, saya bilang kemarin gunakan sudut rangkap. Kalau kosinus kuadrat, gunakan rumus identitas. Itu seperti soal tadi ya. Kalau kosinus nanti cos kurang cos, gunakan rumus pengurangan cos. Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, karena ini cos 2x kurang 1, cukup kita gunakan rumus cos 2x yang menghasilkan sinus. Karena ini limit, kita usahakan berbentuk sinus. Nah, itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya, ini 1 dikurang 2. Kalau di sini 2, sudutnya jadi 1. Nah, ini sudutnya 2x. Sementara di sini sudutnya 2 kali x kurang 1. Maka limit ini akan berubah menjadi cos 2x berubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, sudutnya tidak x ya, bukan x sudutnya, tapi x kurang 1 ya, dikurang 1 per x kurang 1 dikali tangen 3 buka kurung x kurang 1. Oke, 1 kurang 1 itu habis, maka tinggal limit x menuju 1 min 2 sin, saya pecah ya, x kurang 1 sin x kurang 1. Nah, ini boleh saya pecah menjadi per x kurang 1 per tangen 3x kurang 1. Nah, ini kan sudutnya sudah sama masing-masing. Makanya tinggal min 2 dikali, nah ini 1 per 3. Maka hasilnya adalah min 2 per 3. Nah, oke. Nah, ini untuk menjawab soal kalau ketemu soal nomor 5. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 6 ya. Di mana di sini dikatakan limit x menuju a cos x kurang cos a per x kurang a. Nah, perhatikan, kalau kita masukkan x-nya sama dengan a, maka di atas dan di bawah akan menghasilkan 0 per 0. Nah, dalam limit itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? Nah, masih ingat di materi sebelumnya saya sudah jelaskan, kalau ketemu cos kurang cos itu gunakan rumus pengurangan cos ya. Masih ingat rumusnya ya? Cos x kurang cos a itu sama dengan min 2 sin x tambah a per 2 dikali sin x kurang a per 2 per x kurang a. Nah, perhatikan.
Dari sini nanti bisa kita ambil limit X sama menuju A min 2 sin X tambah A per 2 dikali sin X kurang A per 2 per X kurang A. Oke, nah perhatikan, ini sudah sin X kurang A per 2 per X kurang A. Nah, sudutnya sudah sama, tapi ini per 2 ya. Nah, maka kita peroleh limit X, atau saya buat dulu seperti ini biar lebih paham ya. Min 2 kali sin X tambah A per 2 kali sin setengah X kurang A per X kurang A, biar lebih jelas. Nah, ini jelas ya, hasilnya nanti adalah setengah. Maka kita perolehlah limit X menuju A min 2 kali sin X tambah A per 2 dikali setengah. Ya. Oke, nah ini coret, ini menjadi min. Lalu sekarang masukkanlah nilai A-nya. Karena tidak lagi menghasilkan 0 per 0. Maka diperoleh min sin, buka kurung. X-nya ganti dengan A tambah A, 2A per 2. Atau kita buat A tambah A per 2. Oke, ini jelas menjadi min sin A. Oke, demikian. Jadi kalau kita nanti ketemu soal seperti ini, kita harus menggunakan pengurangan cos ya, sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah min sin A. Oke, demikian untuk limit fungsi trigonometri bagian ketiga, dan ini adalah bagian terakhirnya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.